gunanya kamu ternyata ya. Bisa membangunkan orang tidur sampai jadi energik loh. Iya Pak. Ya. Habis ini kamu yang tidur ya lama ya. Kayaknya nanti saya tidur bablas gitu. Nah sekarang udah ada Mahrinda, sahabatnya Echa. Kamu teman sebangkunya katanya ya? Iya. Waktu pas Echa tidur berarti Echa nggak sekolah dong? Kamu kehilangan nggak? Iya. Biasanya dia di sekolah tuh kayak gimana sih? Dia orangnya suka bergaul sama teman. Dia orangnya ceria, sering nyanyi di kelas. Ya. Nyanyi apa? Despacito? Ya. Oh pantesan apa? Terus? Bikin ramai di sekolah. Dia anaknya baik dan suka bergaul juga. Pasti gemar menabung ya. Iya benar. Ya, dulu di buku gitu gue belajar Oh, iya. kalau baik hati pasti gemar menabung. Iya, benar. Iya. Terus kamu dekat banget sama Echa? Ya. Teman baik? Teman baik kayak Echa? Ya. Kamu sebangku ya? Sebangku Cik. Iya sebangku. Echa kalau ada masalah pernah curhat ke kamu nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ada masalah apa nggak pernah curhat? Nggak pernah curhat. Nggak pernah curhat. Berarti emang nggak ada masalah ya? Belum lantar SMP SMA lah barulah ada masalah galau. Ada masalah tidur aja selesai. Bangun udah masalahnya udah lewat. Oh iya. Ya bangun masalah udah kelar. Udah kelar. Iya, benar. Musuhan udah banyak sendiri orangnya. Iya benar. Oke. Echa, kamu di sekolah paling dekat sama siapa? Sama Ibu misalnya. Ayo. Sama siapa ya? Paling deket sama Elsa. Sama Elisa. Elisa tuh? teman kamu. Oh, teman kamu. Oke, suka curhat juga? Enggak sih, Enggak pernah? enggak pernah. Oh, kalau duduk sebangku ngobrol apa biasanya? Ngobrol-ngobrol apa? Tentang pelajaran. Oh, tentang pelajaran. Oh. Jadi kalau di sekolah rajin tapi ya berarti ya? Tapi ngikutin pelajaran gimana, Cak? Kalau misalnya kamu tidur lama gitu, masuk sekolah gimana? Gak masuk. Ayo. Nggak masuk. Oke, udah. Oke, tapi gini aja. Kita ini sudah ada Dr. Yulisa Darwis, ini adalah seorang psikiater yang menangani kasus Echa pada saat ini ya. Jadi langsung aja kita undang, ini adalah Dr. Yulisa Darwis. Apa kabar dokter? Kabar baik, Iya. selamat sore. Oh, dok? Sama, ya, Silakan. sore Mas Dedi. Baik. Segar sekali dokter, bangun tidur dokter. Rasanya enggak, tapi nonton di luar. Iya, iya. Oke, dokter. Ini berarti sekarang kasus ini ada di bawah dokter? Ya. Oke. Sebenarnya yang terjadi apa? Apakah ini sindrom putri tidur kah atau apa sebenarnya? Karena masih nggak jelas deh tadi. Iya. Jadi berdasarkan pengamatan kita dan hasil pengamatan dari beberapa orang teman kita, kalau kita katakan sindroma putri tidur itu rasanya tidak menyokong, karena kalau sindroma itu ada sekelompok gejala-gejala yang harus dipenuhi itu. Betul. Jadi gejala-gejalanya nggak timbul ini. Ya, ini gejala-gejala yang dominan itu hanya gangguan tidur aja. Gangguan tidur. Tidur aja ya. Sedangkan sindroma seperti emosinya sangat labil, mudah terangsang karena cahaya, karena suara, tidak ada. Dan sindroma putri tidur itu lebih banyak terkait dengan masalah kelainan organik pada otak. Seolah-olah orang mengatakan itu suatu bentuk penyakit saraf. Oh, dan ini tidak ada. Dan ini sebelum kita lakukan evaluasi di bidang psikologi dan psikiatri, kita sudah mengatakan tidak ada suatu kelainan yang bersifat organik yang dapat kita buktikan. Baik secara fisik penyakit dalam ataupun dari neurologi atau penyakit saraf. Oke. Artinya kalau itu tidak ada, jadi kan kalau beritanya bahwa ini sindromnya Klein-Levin. Klein-Levin itu sindrom putri tidur kan? Ya. Oke. Kan dokter sudah mengatakan tidak ya? Ya. Sudah tidak. Artinya kalau tidak ada, mungkin saya bisa masuk ke sebuah asumsi lain bahwa ini sebuah reaksi dari stresor mungkin. Kita menduga begitu. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, memastikan sesuatu gangguan atau diagnosis daripada suatu gangguan itu, kita pasti akan mencari dulu latar belakangnya. Jadi kita melihat yang pertama latar belakangnya, memang Echa ini
dalam suatu bentuk persiapan untuk suatu event yang cukup penting di tingkat Kalimantan Selatan, yaitu di Porda. Sebagai salah satu peserta dari dari Banjarmasin di dalam Porda ini. Sehingga kondisi-kondisi fisiknya sangat terkuras. Kondisi-kondisi beban-beban untuk menghadapi suatu event juga sangat berat. Berdasarkan asumsi yang seperti itu, di dalam konsep kita sebagai seorang psikiater, ada stres menimbulkan kecemasan. Kecemasan nanti pasti tidak enak. Itu akan dihilangkan dengan berbagai cara. Ya. Ada orang tertentu kecemasan bisa dihilangkan dengan sakit kepala. Betul. Ada kondisi tertentu sakit mah. Ada kondisi tertentu jantung berdebar. Ada kondisi tertentu terjadi suatu bentuk gangguan di bidang psikomotor seperti yang terjadi pada Echa ini. Jadi kita menduga ke arah seperti itu. Oke, tapi itu masih dugaan ya? Ya. Jadi artinya bisa saya simpulkan bahwa kecelakaan tahun lalu yang kena kepala itu tidak ada hubungannya karena sudah dicek ya? Ya, begini. Yang biasanya kalau misalnya ada faktor organik, katakan kecelakaan, menimbulkan suatu bentuk gangguan-gangguan perilaku atau kebiasaan, itu biasanya waktunya berdekatan. Habis kecelakaan, langsung timbul itu. Tapi ini kan kecelakaan di waktu masa kecil. Kemudian berlangsung lama baru terjadi kondisi ini. Jadi di dalam dan ilmu kedokteran kita tidak menganggap bahwa karena faktor kecelakaan itu terjadinya gangguan ini. Oke, artinya Anda mengatakan bahwa karena ada tingkat stresor yang tinggi, maka seseorang mengeluarkan output yang berbeda-beda. Ya. Dan output salah satunya adalah sebenarnya kan ini kan apa namanya, saya bisa mengatakan bahwa ini pelampiasan emosi dengan cara yang berbeda, ya, misalnya seperti itu ya. Ya. Dan salah satunya adalah dengan tidur, dengan tidur. Tapi apakah kasus ini pernah ada, Dok? Ya, memang kasus ini sangat jarang terjadi yang kita apa. Dan memang tidak pernah selama ini kasus-kasus ini yang diangkat di ke publik, permukaan. Ya. Tetapi dengan ada kasus seperti menjadikan suatu kesadaran bagi kita sebenarnya gangguan-gangguan yang terkait dengan masalah psikologis itu pada anak dan remaja itu banyak. Ya banyak sebenarnya. Tetapi selama ini masyarakat ataupun katakanlah orang tua tidak menganggap hal tersebut ya. Misalnya contohnya, tidak jarang kita menemukan seorang anak sebelum mengikuti ujian badannya menjadi panas tinggi. Tapi di waktu kita cari sesuatu kondisi organik yang menyokong ke panas tinggi, tidak ada. Jadi berarti kita mengatakan aspek psikologisnya mempengaruhi kondisi fisiknya. Itu yang dikatakan antara mind dengan body itu sangat ya berarti larinya berarti kita lari ke fisiologi berarti. Iya, ya benar. Oke. Nah, ini kan berarti kan hal seperti ini bisa saya katakan bahwa anak-anak di usia Echa mendapatkan sebuah tekanan-tekanan yang kita luar biasa misalnya. Ya, dan kita kasat mata, kita tidak melihat hal tersebut gitu. Ya. Sehingga terjadilah seperti kondisi seperti ini. Ya. Gitu. Dan ini adalah sifat pelarian sebenarnya. Iya, sebagai istilah kita ini sebagai suatu kompensasi. Sebagai suatu menghilangkan ketegangan yang tidak tertangguhkan. Oke. Kalau seandainya itu benar seperti ini diagnosanya, artinya penanganan dari Echa harusnya lebih ke arah psikologi dong. Tentu. Nah, jadi kita sudah mempelajari ada sesuatu kondisi pada Echa ini yang rasanya kurang positif. Satu, setiap dia itu mempunyai suatu problem, beliau ini tidak pernah mau curhat, mau berventilasi. Tentu kondisi-kondisi ini akan menjadi sesuatu yang berat. Maka kita akan mempersiapkan nanti itu ke depan supaya kondisi-kondisi Echa ini di dalam kondisi suatu faktor stres yang tinggi jangan terjadi lagi seperti ini. Maka kita harus persiapkan dia. Apa yang harus dilakukan Echa? Mulai hari ini sekecil apapun yang mengganjal di hati yang tidak tenang harus keluar, curhat. Artinya tidak ada obat yang diberikan ya? Iya, mungkin dalam suatu situasi tertentu diperlukan kondisi-kondisi tertentu, obat tertentu gitu ya. Tetapi mungkin pembinaan ke arah suatu personality, karakter, kebiasaan itu yang sangat penting. Oke, wah luar biasa sekali, kasus yang jarang terungkap ya sebenarnya. Ya. Baik, kita dapat ada telepon interaktif dengan Direktur Rumah Sakit yang menangani Echa saat ini adalah Dr. Izak ya. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore dokter. Oke, kalau menurut dokter sendiri, apakah setuju dengan apa yang dikatakan dengan dokter tadi bahwa ini adalah sebuah tekanan psikologis terhadap kondisi sehari-hari Echa yang membuat hal ini terjadi timbul gitu?
memang Eca ini masuk ke rumah sakit mulai hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 11 siang gitu ya, waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian kita menduga memang diagnosanya adalah karena diberitakan di koran, di medsos itu tidur panjang. Jadi kita mendiagnosa semula itu sebagai sleeping beauty syndrome gitu ya, atau clean living syndrome. Tetapi kemudian kita membentuk tim gitu, kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang, mulai dari laboratorium, MRI kepala, di darah dan stress analyzer, ternyata memang semuanya dalam keadaan normal, sehingga tim dokter berkesimpulan Eca tidak menderita seperti yang disebutkan saya tadi di depan sebagai sleeping beauty syndrome begitu. Oke, artinya benar-benar murni bisa dianggap secara psikologis gitu, dokter? Kalau masalah diagnosa pastinya sih mungkin biar keluarganya yang bisa menjelaskan gitu, karena kita semua sudah menyampaikan kepada keluarga, sehingga dengan diagnosa tersebut maka obatnya bisa kita dapatkan. Dan terbukti sekarang Eca dalam keadaan kondisi yang baik, sudah mulai membaik, mulai sehat, tapi tetap harus kontrol teratur kembali ke poliklinik. Ya, dan apakah Eca sudah boleh pulang dari rumah sakit? Maksudnya sudah dibebaskan? Ya, jadi pada tanggal 26 masuk, kemudian setelah itu 27 kita periksa pemeriksaan penunjang lengkap, mulai 28, 29, 30 kondisinya sudah mulai membaik, dan akhirnya pada tanggal 1 November kira-kira jam 6 sore Eca sebagai penderita bisa pulang. Oke, apakah pada saat di rumah sakit itu ada reoccurrence dari gejala-gejalanya, dok? Atau sama sekali tidak itu? Kalau dari pemeriksaan tim dokter tidak ada ya. Tidak ada ya? Ya. Oke, baik. Jadi artinya sekarang Eca bisa pulang tapi pasti dengan cek intensif ya, dengan kedokteran juga ya, dok ya? Ya, betul. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak, dokter. Ya. Oke, saya balik ke dokter dulu saat sebentar. Jadi artinya bahwa Eca ini sudah boleh pulang. Ya. Tapi harus terus dikonsultasikan oleh dokter sendiri kah? Ya, tentu saja kita nanti kan ada satu tim dokter gitu di dalam pelaksanaan seperti ini. Jadi nanti konsep kita lebih banyak nanti bagaimana nanti memperkembangkan, katakanlah kalau di dalam orang dewasa, personality atau kebiasaan-kebiasaan mengatasi stres ini. Di Eca ini akan kita bimbing dalam satu rangkaian yang disebut dengan orang psikoterapi. Terapi yang bersifat psikis. Gimana nanti Eka untuk ke depan ini? Kah, kalau minta Eca misalnya apa? Bisa ke Esa bercerita sama mamanya. Ma, aku takut menghadapi ini, aku ini. Karena mungkin dia pendiam kali ya. Iya, ini yang kita harus rubah begitu. Padahal awalnya kan Eca ini orang yang periang, iya, suka mencairkan suasana di kelas, iya, ya, tukang nyanyi, iya, periang, Despacito, periang benar, tetapi tidak agak jarang atau kurang sering begitu membuka diri terhadap problem. Nah, di dalam konsep ilmu kedokteran jiwa, orang menjadi stres bukan karena kejadian-kejadian berat, tapi kejadian-kejadian kecil yang setiap hari yang menumpuk, itu yang membuat orang panik. Bisa piring melayang begitu ya. Nah itu. Jadi ini yang kita katakan sama Eka nanti. Eka, sekecil apa? Hari ini apa masalah Eka? Oh, aku begini. It's more to sharing. Iya. Oke, baik dokter. Saya break dulu, kita akan lanjut lagi dengan dokter. Setelah satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.